Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di channel Avandi Studio. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memvisualisasikan data dalam bentuk diagram sebaran atau scatter plot. Di sini kita menggunakan dataset iris.pixel. Jadi dataset iris.pixel ini merupakan dataset yang sangat populer, utamanya digunakan untuk machine learning. Jadi dataset ini biasanya dipakai untuk tutorial machine learning. Untuk kreator dari dataset ini bernama Robert Fisher, dan dataset ini itu sangat populer sekali. Dia akan menunjukkan panjang dan lebar dari kelopak bunga. Jadi ada sepal, ada petal. Jadi nanti kita dapat mengidentifikasi dia itu bunga tipe apa atau spesies bunga tipe apa. Di sini nanti datasetnya itu isinya adalah panjang sepal dan panjang petal. Apa itu sepal dan petal? Ini saya akan tunjukkan. Sepal and petal of flower. Ya, di sini kita bisa tahu kalau sepal itu apa, petal itu apa. Ya, ini petal ya, ini kelopak bunganya. Kemudian kalau sepal ini tangkai bunganya. Yang lebih jelasnya seperti ini. Ini kelopak bunganya itu petal, kalau yang di tangkainya itu sepal. Nah, nanti datanya itu berisi panjang dan lebar dari petal dan sepal suatu bunga. Nah, ini sama Robert Fisher ini datanya sudah dicatat, sudah dikelompokkan, tinggal nanti kita visualisasikan saja. Oke, seperti itu. Silahkan download datasetnya. Datasetnya ini gratis. Silahkan di download, mau ekstensi Pickles atau mau ekstensi CSV juga ada. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuka Visual Studio Code. Di Visual Studio Code kita bisa membuka Jupyter Notebook. Di sini saya ketikkan atau saya tekan keyword Ctrl+Shift+V, lalu pilih Jupyter Create New Blank Notebook. Ya, seperti ini. Nanti akan dibuatkan sebuah layar ya, sebuah lembar kerja baru untuk Jupyter Notebook. Oke, seperti ini. Ini saya save dulu, mungkin saya save dulu, namanya adalah scatter plot. Oke, seperti ini. Scatter plot itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya diagram sebaran. Oke, seperti ini. Selanjutnya marilah kita masukkan kodenya untuk memvisualisasikan data dari iris.pixels ini. Oke, seperti biasa di sini kita harus import library yang dibutuhkan. Kita masukkan library yang dibutuhkan. Library-nya adalah matplotlib .pyplot .plt seperti ini. Kemudian ada lagi library-nya yaitu Pickles. Jadi library Pickles ini untuk membaca format pickle. Ya, kita import kedua library ini. Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi data. Kita run. Oke. Kalau sudah berhasil maka akan muncul angka seperti ini. Selanjutnya kita lakukan load data. Load data. Data yang akan kita load adalah data iris.pixel. Ini datanya. Kalau di Visual Studio Code tidak tampil. Di sini kita load menggunakan perintah with open, kemudian nama datasetnya adalah iris.pixel. Iris.pixel seperti ini. Kemudian modenya adalah RB atau read binary as F. Lalu kita buat sebuah
dataset namanya iris sama dengan pickle.load f seperti ini. Oke, ini data setnya kita load, kemudian kita masukkan ke dalam variabel iris, kita run. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk lihat datanya dulu ya, kita coba untuk lihat datanya, kita print dalam kurung iris seperti ini ya. Seperti ini kita lihat datanya, kita run ya. Datanya adalah seperti ini dalam bentuk array ya, datanya dalam bentuk array. Di sini ada sebuah key namanya adalah data. Jadi kalau di Python itu disebut sebagai array atau dictionary. Ini di dictionary ini ada key dan ada value. Di sini ada key yaitu data ya. Key data itu isinya adalah sebuah array. Array ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom. Terus di sini ada banyak sekali barisnya. Ada 150 baris. Jadi ada key data, kemudian ada key target, dan juga ada key target names. Jadi ada target names, ada target, dan ada data. Di dalam key data dia menyimpan ukuran dari sepal dan ukuran dari petal. Jadi 5.1 ini adalah lebar dari sepal, sedangkan 3.5 ini adalah tinggi dari sepal. Jadi 5.1 ini adalah lebar dari sepal, 3.5 ini adalah tinggi dari sepal, sedangkan ini 4.1 itu lebar dari petal, 0,2 tinggi dari petal. Jadi yang ini itu sepal, 2 pertama ini sepal, 2 terakhir ini adalah petal. Jadi 4 kolom ini mewakili petal dan sepal. Ini ada 4 kolom dan ada 150 baris ya, seperti itu. Kemudian ini targetnya. Jadi 0 ini itu merupakan ID dari bunga setosa, 1 itu untuk bunga versicolor, kemudian 2 itu untuk bunga virginica. Jadi di sini ada target name-nya, ada nama targetnya. Jadi ini adalah data dari bunga setosa, versicolor, dan virginica. Jadi ada 3 bunga. Nanti kita akan klasifikasikan bunga setosa, versicolor, dan virginica. Ini datanya. Nanti kita akan visualisasikan menggunakan scatter plot atau diagram sebaran seperti itu. Ini yang penting ini key-nya ya. Key-nya nanti akan kita panggil. Oke, di sini kita harus cek dulu. Kita harus panggil dulu. Di sini adalah sepal length atau panjang sepal, sedangkan ini adalah sepal width atau lebar sepal. Oke, di sini kita akan tampilkan yang sepal ya. Yang sepal dulu. Di sini kita buat sebuah variabel sepal length seperti ini. Kemudian iris, terus kita harus panggil key-nya. Key-nya adalah data. Terus di sini kita load datanya. Untuk meload semua data kita menggunakan titik 2 seperti ini. Kemudian di sini ada 4 baris. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Di sini kita akan menampilkan sepal length atau panjang sepal itu ada di indeks yang ke-0. Ini indeks ke-0. Jadi koma 0 seperti ini. Jadi titik 2, 0 seperti ini. Ini untuk menampilkan sepal length seperti itu. Terus kalau sepal width ini kita tinggal load, sama dia menggunakan key data.
data seperti ini, tapi nanti kita ganti indeksnya jadi 1 ya, seperti ini. Terus kita run. Oke, seperti itu. Terus kemudian tinggal kita visualisasikan saja datanya. Kita visualisasikan menggunakan fungsi scatter seperti ini, sepal length, sepal width ya, seperti ini. Jadi ini sepal length ini sebagai sumbu X, sepal width sumbu Y. Oke, seperti itu. Terus kita tampilkan pakai plt show seperti ini. Kita run. Oke, plt is not defined. Oh, ini harusnya itu plt, tapi di sini tulisnya pyplot. Ini ganti dulu ya, kita ganti dulu ini as plt. Oke, kita run lagi. Ini run lagi, run dan run. Oke, ini tampilannya itu masih belum bisa diketahui ya, mana yang vertical, mana yang versi color, karena warnanya sama semua. Ini diagram sebarannya seperti ini. Nah, di sini kita harus mengklasifikasikan bunga-bunganya. Oke, di sini kita beri sebuah classes sama dengan iris. Terus di sini target ya, di sini kan ada targetnya, target 1 0 itu untuk Sentosa, terus 1 untuk versi color dan 2 untuk vertical. Oke, seperti itu. Terus di run lagi. Terus di sini kita buat sebuah C sama dengan classes seperti itu. Terus kita run lagi, nanti warnanya akan berubah ya, seperti ini ya tampilannya sudah bisa dinikmati. Tinggal kita kasih label, kita beri label pakai perintah xlabel. Ini adalah sepal length ini dalam sentimeter. Terus plt ylabel ini adalah sepal width, ini juga dalam sentimeter ini. Terus tambahi plt title ya, seperti ini. Oke, ini kita belajar visualisasi scatter plot. Oke, tambahi petik seperti ini, Oke, terus kita run ya. Ini tampilan visualisasi datanya seperti ini. Oke, jadi di sini sepal width, ini sepal length. Ini untuk yang bagian sepal ya. Ini visualisasi data scatter plot untuk sepal. Oke, seperti ini. Kalau yang untuk petal tinggal kita ganti saja. Ini bisa kita copy, kita tambah di sini. Ini misalkan petal width, width, petal width sama dengan iris dalam kurung data. Terus ini tinggal diganti saja datanya, indeks ke 1. Terus ini petal height, ini iris, terus data ya, seperti ini, titik 2, koma ini nomor 2. Ini adalah data dari petal width dan petal length, ini length ya,
seperti ini. Terus classes, tambahi classes seperti ini. Iris.target, iris seperti ini. Terus target ya seperti ini ya, petal width, petal length, terus ini target, kita run. Oke, terus kita visualisasikan saja, langsung bisa ya seperti ini tinggal diganti petal, ini petal, terus ini diganti petal lain, ini petal width seperti itu. Kemudian ini diganti petal. Oke, seperti ini. Terus kita run ya. Ini untuk petal nanti berbeda visualisasi datanya ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Ini untuk yang ungu ini adalah punyanya Setosa, yang hijau punyanya Versicolor, yang kuning punyanya Virginica. Oke, seperti itu untuk visualisasi data dari scatter plot atau diagram sebaran. Sangat mudah sekali menggunakan perintah scatter, lalu tinggal kita masukkan datanya ini menggunakan key. Yang penting di sini ya, nanti bagian ini kita harus berhasil meload datanya, nanti akan tampil visualisasi datanya. Ini kalau run ya seperti ini sepal, ini petal. Oke, seperti itu saja untuk tutorial menggambar scatter plot menggunakan matplotlib. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.